Blunder Jorge Martin di seri Misano 1 kemarin mungkin akan sangat disesalinya. Memberikan keunggulan 19 poin secara cuma-cuma kepada Pecco Bagnaia adalah kesalahan fatal. Masuk ke pit untuk berganti motor dengan setup basah adalah perjudian yang terburu-buru dari Jorge Martin. Walau memang lintasan saat itu sudah sangat basah dari tikungan 3 hingga 11. Perjudian yang juga pernah dilakukan Jorge Martin tahun lalu di Australia. Namun, ia seakan belum belajar dari kesalahannya, kembali berjudi dan kalah pula. Entah Martin yang memang suka bertaruh di saat yang gak tepat, atau ia hanya seorang edgy. Yang penting, beda sendiri. Jorge Martin Almoguera, pembalap kelahiran Madrid berusia 26 tahun ini secara intens memberi tekanan sepanjang musim lalu pada Pecco bermodalkan spek motor yang setara, walaupun Martin berasal dari tim satelit Prima Pramac Ducati. Musim 2023 lalu, Martin harus mengakui ketangguhan Pecco Bagnaia. Ia sukses menekan Pecco hingga balapan terakhir di Valencia, walau balapannya sendiri justru berakhir klimaks karena kecerobohannya. Diawali kesalahan memaksa late braking di belakang Pecco, ia justru harus melebar dan kehilangan posisi. Panik dan mundur cukup jauh, ia justru terjebak di belakang pembalap kuat yang gak mudah untuk mengalah seperti Viñales dan Marc. Hingga di mana ia terburu-buru overtake dan menyenggol Marc Marquez hingga keduanya crash. Sepanjang musim lalu, karakter-karakter tadi yang menjadi pembeda antara Pecco dan Martin. Meski Martin adalah pembalap yang sangat cepat, spesialis single lap, namun ia masih sering blunder, panikan, terburu-buru dan kurang bijak, atau kurang pertimbangan saat pengambilan keputusan. Mandalika 2023, Martin yang menang di sprint race membuatnya memimpin 7 poin dari Pecco Bagnaia. Namun peruntungannya habis ketika balapan minggu. Martin yang sudah unggul 2,6 detik dari Viñales justru melakukan blunder. Aspal kotor di luar racing line membuatnya hilang grip dan crash. Sedangkan Pecco justru menang dan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 18 poin. Seri berikutnya di sirkuit Phillip Island, Australia, Martin bertekad mengejar ketertinggalan dari Pecco. Berdasarkan ramalan cuaca hari Minggu yang akan ada hujan deras dan angin kencang, maka balapan MotoGP dipindahkan ke Sabtu dan balapan sprint di hari Minggu. Karakter aspal Phillip Island yang abrasif tentu menjadi pertimbangan para pembalap dalam pemilihan ban. Idealnya, pilihannya adalah ban yang lebih keras untuk menjamin ban tetap perform hingga finish. Karena situasi mengejar poin dari Pecco, Martin fokus pada strategi kabur dari awal dan mendominasi dengan menjaga gap. Ia sudah merencanakan itu dengan banyak melakukan latihan menggunakan ban belakang soft dan kurang berlatih dengan ban medium. Ia merasa dengan ban soft itulah strateginya dapat dijalankan. Insinyur ban Michelin merekomendasikan dengan suhu dan kondisi aspal di trek saat itu, pilihan terbaik di sini adalah medium. Namun, Martin kekeh dengan pilihannya. Saat balapan, semua orang terkejut ketika Martin keluar dengan ban belakang soft, di mana hampir seluruh pembalap menggunakan medium. Hanya dia, Marc dan Pol Espargaro yang menggunakan ban soft. Marc dan Pol membalap dengan nothing tulus. Tidak ada yang menjadi beban mereka jika pilihannya salah. Sedangkan Martin sedang bersaing untuk perebutan gelar. Ia mengambil risiko yang sangat besar dengan memilih ban soft, di mana saingan terdekatnya justru menggunakan medium. Padahal, ia baru saja melakukan blunder di Mandalika yang membuatnya kehilangan poin penting di kejuaraan. Keputusan untuk bertaruh dengan ban belakang soft tanpa dasar pertimbangan data yang kuat hanya membuat Martin kembali melakukan blunder berikutnya. Pecco sendiri menganalisis data dari latihan Martin dengan ban soft. Menurut Pecco, betul Martin begitu cepat dan melakukan banyak lap saat latihan dengan ban soft. Namun, lapnya nggak sampai 27 lap seperti jarak balapan. Hanya sekitar 19 lap, dan itu dilakukan dengan stop dan lanjut lagi, bukan terus-menerus layaknya balapan. Jika seperti itu, rasanya pertimbangan Martin tidak cukup kuat untuk memilih ban soft dengan karakter aspal seperti Phillip Island. Balapan dimulai dan berjalan sesuai rencana awal Martin. Ia melakukan break dan bisa meninggalkan rombongan hingga 3,4 detik. Martin mengaku mulai menyadari bahwa pilihan bannya salah ketika di lap 20, di mana gap atau jarak yang sudah ia jaga mulai drop dan turun 0,4 detik dengan cepat. Saat itu, ia sudah kepayahan menjaga race pace-nya di 1 menit 30,8 detik. Hingga di 5 lap tersisa, ban belakang softnya sudah mulai habis, dan lap time-nya terus makin melorot, race pace-nya makin lambat setengah detik. Di 3 lap tersisa, jarak Martin dan rombongan yang mengejar hanya tinggal 1,2 detik. Martin sudah pasrah, tidak dapat melakukan apa-apa, karena ban belakang softnya di sini sudah habis sama sekali.
Ia hanya bisa bertahan dan terus melaju sambil berusaha saat pengereman dan tikungan tanpa memaksa ketika berakselerasi. Memasuki last lap, jarak Martin dan rombongan tersisa 0,4 detik aja. Sampai di sini pertaruhan Martin masih terlihat sangat jitu. Ia masih unggul, diikuti Zarco dan Pecco. Jika finish di posisi ini, ia mampu memperkecil selisih poin menjadi hanya 9 poin dari Pecco Bagnaia. Tapi, ia masih harus menjalani last lap dengan ban belakang yang habis. Dan sesuai perkiraan, 4 pembalap di belakang Martin masih memiliki race pace yang baik, melewatinya dengan mudah karena lap time Martin 1 detik lebih lambat dari mereka, dan ia harus puas hanya finish di posisi kelima. Dengan hasil ini, bukannya berhasil memangkas selisih poin menjadi 9, Martin justru malah menambah selisih 9 poin dengan Pecco menjadi 27 poin. Blunder fatal dari Martin yang membahayakan persaingan gelarnya. Padahal, menurut Luca Marini yang sangat analitis, Martin hanya perlu menggunakan ban medium seperti yang digunakan Pecco, karena ia sudah lebih cepat setengah detik dari semua orang di setiap sesi. Ia hanya membuang kemenangan mudah dengan bertaruh menggunakan ban soft. Menurutnya, itu sebuah keputusan gila dan benar-benar nggak bisa dipercaya. Pada akhirnya, Martin hanya menyesali pertaruhan cerobohnya itu. Ia menyebut tidak akan mengambil resiko dan memilih untuk mengikuti strategi yang digunakan rivalnya itu di perebutan gelar juara. Mungkin Jorge Martin lupa akan omongannya sendiri usai GP Australia 2023 itu. Di balapan seri Misano 1 lalu, ia kembali membuat blunder dengan bertaruh pada keputusan yang berbeda sendiri, bukan hanya dari Pecco, tapi dari 10 pembalap terdepan. Aduh. Jika keputusan blunder Martin di Australia 2023 sudah direncanakannya sebelum balapan, bahkan dengan timnya di garasi, kali ini di Misano 1, keputusan yang mutlak ia buat sendiri kembali blunder. Pilihan yang ia ambil di balapan dengan situasi yang penuh ketidakpastian cuaca, dalam pertarungan ketat dengan Pecco, dan dalam waktu yang singkat. Berangkat dari seri Aragon, di mana Martin berhasil membuat jarak 23 poin dari Pecco yang crash brutal bersama Alex Marquez. Jorge Martin mengawali seri Misano 1 dengan sangat meyakinkan. Ia berhasil memenangi balapan sprint, mengalahkan Pecco di posisi kedua dan menambah selisih poin menjadi 26 poin dari Pecco Bagnaia. Balapan minggu menjadi pembuktian sebenarnya, karena sprint memang selalu menjadi spesialisasi Jorge Martin, sedangkan balapan minggu Pecco biasanya lebih baik dari Martin. Cuaca menjelang balapan sudah mendung dengan sedikit rintik hujan, namun balapan diputuskan kering. Jorge Martin mampu berada di posisi kedua di belakang Pecco Bagnaia di lap awal. Ia menempel Pecco hingga beberapa lap ke depan. Sempat sedikit memaksa late braking, hampir ia menyenggol Pecco Bagnaia, namun masih bisa dihindari. Pecco memang super cepat saat kering di sini. Ia bisa membuat 0,6 detik jarak dengan Martin di lap ketiga. Pada lap ke-6, Morbidelli crash di tikungan pertama. Saat itu, hujan mulai turun, cukup deras di beberapa titik sirkuit, dan membuat aspal menjadi sangat basah. Seluruh pembalap menurunkan kecepatannya, hingga Pecco dan Martin dapat kembali didekati oleh rombongan kedua. Martin sempat keluar jalur karena basahnya lintasan. Kemudian menjelang akhir lap 6, Martin bahkan mengangkat tangannya, yang diikuti juga oleh Bastianini. Mungkin ia merasa hujan membuat aspal sangat basah dan membahayakan jika diteruskan. Atau itu hanya tanda ia akan masuk pit untuk berganti ban basah. Dan benar aja, Martin masuk ke pit untuk berganti motor tanpa diikuti siapapun. Ia hanya bisa memandang pembalap lain yang masih melaju di trek. Saat itu hampir seluruh isi pedok menyebut itu sebuah blunder. Keputusan yang terlalu berbahaya dan beresiko dari seorang pembalap yang sedang bertarung untuk gelar. Bahkan gue yakin, kalian yang nonton di rumah juga pasti ada yang bilang, "Lah, kenapa Martin masuk duluan sih? Harusnya ikutin Pecco aja." Keputusan yang terlihat sangat spekulatif dan diambil terburu-buru, entah karena terlalu panik atau terlalu percaya diri. Nggak beda dengan penjudi yang asal lebak, dan dilakukannya di momen yang sangat nggak tepat. Kalau boleh menilai, Martin mungkin pembalap yang kurang cakap dalam kemampuan analisis. Sehingga, jika dihadapkan pada tuntutan untuk membuat keputusan cepat dalam situasi yang genting, ia akan membuat keputusan yang kurang tepat dan cenderung blunder. Padahal, saat itu ia mempunyai seluruh informasi terbaik yang diperlukan untuk membuat keputusan lebih tepat dan masuk akal.
Hujan. Karena hujan. Jawabnya setelah ditanyakan kenapa ia masuk pit lebih dahulu. Sesimpel itu pertimbangannya. Hehe. Kemudian ia menjelaskan lebih dalam pemikirannya. Ia mengaku jika saat itu ia tidak berstrategi dengan baik, karena ia lebih memikirkan untuk memenangi balapan daripada kejuaraan. Jadi ia pikir lebih baik masuk pit untuk memenangkan balapan. Sebuah pertimbangan dangkal dari seorang pembalap yang udah 2 tahun terakhir menjadi penantang gelar. Padahal musim ini Martin terlihat sudah lebih konsisten, lebih dewasa dan bijak dalam membuat keputusan. Selain itu, jatuhnya Morbidelli di tikungan 1 membuat keyakinan Martin untuk masuk pit semakin kuat. Karena pada saat itu dari tikungan 3 hingga 11 aspalnya basah. Martin juga menyebut jika ia dan tim di pit kurang berkomunikasi tentang apa yang akan terjadi saat itu, apa yang akan dilakukan, sehingga ia memutuskan sendiri untuk masuk pit. Martin berpendapat akan sangat membantu jika sebelum balapan mendapat masukan dan informasi dari tim. Mendengar alasan Martin ini justru bikin tanda tanya gua makin gede. Apa tim elit MotoGP selevel Prima Pramah Ducati nggak ngobrolin tentang perakhiran cuaca? Atau apa yang harus dilakukan kalau aja situasi balapan berubah? Oi, Gino Borsoy, lu ngobrol apa sama Martin sebelum balapan? Cuma suruh pakai payung kalau hujan. Di masa prime-nya, Mark dan tim Repsol Honda nggak ada tandingan di situasi begini. Mark dan tim punya strategi jelas ketika balapan berubah dan perlu ganti motor. Mark bahkan bisa ganti motor duluan karena dengan pertimbangan matang dan rencana balap yang jelas sebelumnya. Bukan asal duluan aja ganti motor, atau cuma biar beda sendiri. Banyak yang meyakini jika dalam situasi seperti itu, keputusan mutlak ada di pembalap, karena pembalap yang lebih paham bagaimana keadaan detail di track. Keputusan diambil dari berbagai pertimbangan, termasuk memanfaatkan semua indera manusia untuk menilai bagaimana situasi saat itu bisa dilakukan sebagai penilaian awal. Kalau kalian ditanya, apa sebentar lagi akan ada hujan deras? Normalnya, pasti kita akan lihat awannya. Apa mendungnya tebal? Apa terdengar ada petir? Apa angin cukup kencang dan kemana arahnya? Lalu, apa aroma angin terasa lebih dingin dan basah? Itu hanya analogi biasa aja. Informasi-informasi seperti itu yang sebenarnya lengkap ada di sekitar Jorge Martin, namun gagal ia terjemahkan menjadi keputusan yang tepat. Paling mudah dan pastinya adalah melihat perakhiran cuaca. Tim harus memperhatikan perakhiran cuaca hingga menit terakhir menjelang balapan, dan dari perakhiran cuaca saat itu menyebut tidak akan ada hujan deras. Pecco bilang ia selalu memperhatikan perakhiran cuaca sebelum balapan. Bau hujan. Akamsi atau anak kampung sini seperti Pecco, Enea, dan lainnya sering berlatih di Misano. Mereka tahu bau hujan deras seperti apa. Menurut Enea, bau saat itu tidak seperti akan hujan deras. Karena biasanya di sana jika hujan deras, aromanya seperti air dan ia merasa hujan tidak akan deras dan tidak perlu masuk pit. Itu juga diamini Pecco, karena pada hari Kamis di Misano hujan deras dan Pecco mengingat aromanya. Saat balapan aromanya tidak seperti hari Kamis lalu, jadi ia merasa saat itu tidak akan hujan deras. Ikutin Akamsi. Jika tidak tahu seperti apa bau hujan, bisa gunakan cara mudah dari Marc Marquez. Menurut Marc, para Akamsi Misano ini lebih tahu daripada dirinya. Jadi ia cukup mengikuti apa yang dilakukan Akamsi. Jika Akamsi tetap di track, ia akan ikut aja. Ikuti pesaing Anda. Ketika pembalap berada dalam perebutan gelar juara, semuanya akan terasa lebih intens dan ketat. Hindari kesalahan sekecil apapun, agar tidak kehilangan poin yang nggak perlu. Di situasi seperti Misano lalu, ada ungkapan untuk perhatikan dan tetap ikuti pesaing Anda di perebutan gelar. Karena akan lebih beresiko jika membuat keputusan yang berbeda. Anda tidak lagi berada di titik yang sama dengan pesaing Anda. Dan Martin punya semua informasi paling jelas di depan matanya. Ia punya Pecco Bagnaia yang seorang Akamsi dan pesaing gelar terdekatnya. Ia hanya perlu memperhatikan Pecco akan masuk pit atau terus di track. Sebuah pilihan mudah dan aman untuk posisinya di kejuaraan. Namun, justru ia memilih pilihan sulit yang terbukti blunder, karena ia hanya memikirkan untuk memenangi balapan aja. Pada akhirnya, Jorge Martin mengakui jika itu adalah kesalahan dirinya 100%. Dan lain kali, ia akan menunggu apa yang dilakukan Pecco Bagnaia serta melakukan hal yang sama. Sebuah pernyataan yang sama usai blunder di GP Australia 2023 lalu, bahwa tidak akan mengambil keputusan berbeda dan mengikuti apa yang dilakukan Pecco. Kedua contoh perjudian Martin itu sebenarnya bisa dimaklumkan jika dilakukan oleh pembalap yang nothing tulus di balapan, bukan pembalap yang sedang kejar-mengejar poin di klasmen. Martin finish di posisi 15 dengan 1 poin, Pecco di posisi 2 dengan 20 poin.
Perjudian buruk Martin membuatnya seperti memberi 19 poin mudah ke Pecco Bagnaia di papan klasemen, membuat keunggulan 26 poinnya jadi hanya tersisa 7 poin aja. Jika Martin gagal juara tahun ini, mungkin ia akan sangat menyesali blundernya kemarin. Dengan hasil ini, selain Pecco, pesaing terdekatnya yang diuntungkan, ada juga Marc Marquez yang berhasil memenangi 2 balapan terakhir, hingga ia mulai mendekati poin Pecco dan Martin di puncak klasemen dengan selisih 53 poin aja. Semua masih terbuka untuk perebutan gelar musim ini, termasuk juga Enea Bastianini. Namun melihat tren hasil belakangan, kembalinya Marc Marquez di perebutan gelar juara 2024 akan membuat persaingan menjadi lebih sengit dan seru. Terima kasih sudah nongkrong di Garasi Roda 2. Kita ketemu di video berikutnya.